Anda kembali bersama kami di obrolan malam. Saya ke Pak Jamal Aziz. Pak Jamal, Anda saya katakan tadi sebelum jeda, Anda adalah mantan Exco PSSI di pengurusan sebelumnya dan sekarang tengah mencalonkan diri ke ke pengurus baru. Pak Akmal mungkin bisa memberikan tanggapan dari apa yang disampaikan oleh Mas Akmal sama Bang Richard tadi soal beberapa tantangan atau banyak tantangan sebenarnya yang dihadapi banyak, dan ini adalah masalah klasik yang seharusnya juga diselesaikan oleh pengurus PSSI yang lama, termasuk Anda di dalamnya. Jadi begini Mbak, kalau sekarang ini sebetulnya Kongres ini merupakan solusi dari akumulasi permasalahan yang ada dari masalah kanjuruhan dan sebagainya. Sebetulnya prestasi dari Pak Iwan itu sudah lumayan, karena kita punya peringkat naik di posisi 154. Tapi ternyata ada kegagalan dari penyelenggaraan, misalnya kasus kanjuruhan yang sampai sekarang juga tidak selesai. Maka saya anggap Kongres ini adalah solusi untuk sepak bola Indonesia ke depan, gitu. Dan saya sebetulnya sudah mau istirahat, nggak mau sudah, saya komentar aja lah. Tapi mau nyalon lagi, kenapa itu? Ini permintaan. Permintaan siapa? Masuk, ya toh. Karena nggak ada yang berani ngomong apa adanya, ya toh. Nah, di PSSI itu memang ada visi kan. Richard, saya visi. Lah, saya berharap kandidat-kandidat yang sekarang ini kan orang-orang terbuka. Maka saya oke lah, saya masuk. Ya loh, saya masuk dengan harapan Pak Eri punya pengetahuan dan ini nanti sebagai test case. Apakah Pak Eri seperti apa yang saya harapkan? Pemimpin yang baru ini punya integritas dan punya kejujuran di dalam memimpin PSSI ke depan. Kalau ini bisa dilakukan oleh Pak Eri, insya Allah ke depan PSSI punya harapan. Apalagi kan Mbak Nadine, 94 hari lagi sudah ada Cup usia 20 di negeri kita. Itu harapan semua orang, Pak Jamal Aziz. Pak Jamal Aziz, sepertinya sinyal turun naik di sana, jadi audio Anda juga sedikit terganggu kalau dari monitor saya di studio. Berharap semoga di layar televisi pemirsa baik-baik saja. Beberapa waktu lalu kita bicara tadi soal dinamika yang terjadi, termasuk dinamika pemilihan wakil ketua umum. Saya sebenarnya berusaha untuk menghubungi Pak Menpora, tapi masih centang satu, saya cek masih centang satu karena mungkin tadi masuk tadi informasi dari tim kami di lapangan baru masuk bersama dengan ketua umum terpilih Erick Thohir, jadi mungkin sinyalnya juga terganggu di sana. Tapi sudah mendampingi ketua umum. Sudah mendampingi ketua umum. Tapi beberapa waktu lalu di obrolan malam saya sempat berbincang atau ngobrol dengan Menpora pasca ia menyatakan akan maju dalam pemilihan wakil ketua umum PSSI kali ini. Kita dengarkan kembali cuplikan wawancara saya beberapa waktu lalu dengan Menpora Zainuddin Amali. Orang awam pasti bertanya-tanya, Pak Menteri kan kalau jadi menteri bisa ngurusin cabang olahraga lain juga. Ini berarti menspesialkan sepak bola dong. Dan cabang olahraga lain enggak. Atau ada cerita sebenarnya tadi selain Pak Menteri bilang pergumulan itu sejak tahun 90-an, atau ada cerita lain yang membuat Pak Menteri saya harus memilih, saya harus mengurusi sepak bola. Ada hal lain? Satu hal yang sangat akhirnya membuat saya harus memutuskan masuk, Pak Presiden. Presiden ini sangat suka sepak bola dan punya perhatian terhadap sepak bola. Dan 70% Pak warga negara Indonesia suka sepak bola. Beliau sampaikan sejak 2015, satu-satunya cabur yang ada impresnya hanya sepak bola, yang lain nggak ada. Jadi sebagai pembantu beliau, saya lebih konkret lagi membantu Presiden. Keinginan beliau bagaimana sepak bola ini menjadi baik, menjadi maju, dan kita tertata dengan baik. Mudah-mudahan dengan langkah saya itu, makanya saya minta izin ke beliau. Minta izin, ya silahkan. Pak Presiden bilang iya? Iya, diizinkan, kalau nggak berani saya. Nggak berani, saya masih pembantu Presiden dan sadar diri, tanpa izin dari yang saya bantu, saya tidak berani mendaftarkan diri. Setiap pilihan itu kan ada konsekuensinya ya, Pak Amali. Sebelum kami nanti itu di hari pendaftaran, ini Pak Menteri datang hanya untuk meninjau atau ngasih formulir pendaftar? Oh, ngasih formulir pendaftar. Pasti ada konsekuensi dari pilihan Pak Menteri saat ini.
Pak Menteri sudah menyiapkan segalanya dong. Konsekuensi apapun itu. Ya, pertama di publik berkembang. Ngapain Menpora hanya ngurusin satu cabur padahal dia berada di atas bisa mengurusi dan membina lah semua cabur. Ini kok turun derajat. Udah itu sudah di Pak Menteri tentu mengikuti narasi-narasi yang iya, berkembang di betul. publik ya. Itu turun kasta, turun derajat dan lain sebagainya. Banyak hal yang kemudian juga cabur-cabur ada yang risau. Ada. Cabur yang lain maksudnya. Iya, ya? cabur di luar itu risau menyampaikan kepada para pejabat, Pak, gimana? Nanti Pak Menteri akan fokus ngurusi bola, kami akan dianaktirikan dan sebagainya. Saya memahami itu, kerisauan mereka, dan kemarin saya ketemu dengan Ketua Umum KONI pada saat pembukaan Ordinary Congress, dia sampaikan, Pak, jangan tinggalkan kami. Banyak yang seperti itu, toh juga sekarang dengan desain besar olahraga nasional, prestasi semakin terukur, ada target-target yang harus dilakukan, gitu. Nah, itu hal yang masuk dalam perhitungan saya, dan kalau ditanya konsekuensi, saya kira konsekuensi yang paling ya, saya tidak mau katakan itu berat, artinya yang harus saya juga akan terima nanti dengan perasaan cabur-cabur, dengan apa yang disampaikan oleh teman-teman lain, ya harus berhenti dari Menpora. Itu konsekuensinya. Dan tentu gini, itu pun saya harus lapor Presiden. Apapun keputusan di Kongres luar biasa, Ordinary Congress, tahun 16 Februari akan datang hasilnya. Saya terpilih dan tidak terpilih, saya akan kembali lagi kepada Pak Presiden. Pak, saya gagal. Paling beliau ketawa. Atau saya terpilih, maka tentu konsekuensinya ini. Etikanya begitu. Tentu saya tetap masih pegang etika itu. Tidak fair. Kita sudah mengurus satu cabur, kemudian ada cabur lain juga yang masih harus ini. Dan saya tidak bisa fokus. Harus fokus, konsentrasi, dan saya harus detail melakukan itu. Dengan Presiden tampaknya komunikasi sudah sangat baik. Tapi Pak Menteri, nggak sayang kursi Menteri ditinggalkan untuk mengurusi PSSI, sespesial itu PSSI, semenantang itu, seterikat emosi seorang Zainuddin Amali dengan dunia sepak bola tanah air, sampai mau mengorbankan itu dalam tanda petik. Ya, mungkin saya tidak akan, karena ini tim kan, dengan ketua umumnya akan terpilih nanti dengan 12 esko yang lain, ya. Oke. Tetapi niat saya adalah mau melakukan sesuatu perubahan tentang sepak bola. Apalagi FIFA dan AFC itu memberikan dukungan lebih. FIFA itu sampai akan berkantor di sini, dan itu sudah disiapkan. Ya, komitmen FIFA akan menjadikan Indonesia sebagai salah satu epicentrum sepak bola Asia. Itu jelas. Mereka akan berkantor di sini. Itu kan sesuatu yang menantang. Sesuatu yang menantang, dan saya yang sejak dulu, saya ini sejak SD itu sangat suka bola, sangat suka. Pulang sekolah nggak langsung ke rumah saya, main di lapangan, bukan lapangan juga, di bawah pohon kelapa itu dengan di kampung. Iya, di kampung itu, pulang ke rumah udah belepotan dan sebagainya. Jadi ya sepak bola itu memang ya di dalam hidup saya adalah bagian yang sangat penting. Saya pulang dari kantor sejak di DPR, sejak ini saya tidak nonton berita, tidak nonton sinetron, saya nonton pertandingan sepak bola. Apakah liga luar negeri, apalagi sekarang kan ada alat yang kita bisa Nah, dengan Pak Presiden enak diskusinya tentang bola. Bahkan beliau sangat hafal nama-nama pemain dan lain sebagainya. Sekarang main di mana? Kemarin waktu AFF 3 kali berturut-turut, panas-panasan. Beliau saya temani untuk. Jadi saya makin oke, saya harus melakukan sesuatu terhadap sepak bola ini, toh juga dengan saya melakukan ini, lebih konkret pengabdian saya kepada bangsa dan negara, kalau kira-kira pakai kalimat begitu, karena banyak rakyat kita yang mengharapkan prestasi dihasilkan dari cabang olahraga ini. Pak Amali, jangan-jangan memori masa kecil itu yang membuat Pak Amali sampai menjaga, merawat mimpi sampai seusia sekarang, dan kemudian mau mengorbankan banyak hal hanya untuk mengurusi sepak bola. Jangan-jangan di luar sana banyak sekali anak-anak kampung yang
memupuk dan merawat mimpinya lewat sepak bola. Jangan kemudian ada Zainuddin Amali berpuluh tahun kemudian bisa jadi menteri hanya lahir dari permainan sepak bola kampung, itu yang mungkin mempengaruhi betul kenapa Pak Zainuddin Amali punya ikatan emosi sangat luar biasa dengan sepak bola. Iya, di berbagai kunjungan kerja saya kadang lihat di lapangan ada SSB, ada anak-anak usia sekolah SD lagi latihan dan lain sebagainya. Satu saat saya turun di mobil, beritahu stop dulu. Saya datang ke situ, kemudian saya tanya, ini gimana, kamu melatihnya sejak kapan? Gini-gini. Terus dari mana untuk ini? Ya dari iuran orang tua. Orang tua patungan untuk membiayai pelatih itu. Jadi sebegitu besar animo masyarakat dan orang tua yang punya mimpi untuk menjadikan anaknya bisa menjadi pesepak bola. Itu di kampung-kampung, Pak Menteri? Di kampung-kampung. Saya pernah itu, kemudian saya tanya, ada yang menggelitik buat saya. Kamu melatihnya dengan cara apa? Ya cara saya mendapatkan ilmu ketika saya menjadi pemain. Dan dengan bangga dia menyampaikan, saya dulu pemain klub ini di kabupaten ini. Dan itu saya lakukan, itu yang ke anak-anak. Nah, itu salah. Anak-anak seusia seperti itu tidak boleh dikasih kurikulum pelatihan orang senior. Nah, dia melatih anak-anak sesuai dengan dia dilatih ketika senior. Nah, ini kan banyak hal yang harusnya berjenjang gitu ya, sesuai dengan usianya. Misalnya kepala kan nggak bisa anak-anak dipaksa heading bola di situ karena masih sangat rawan ininya. Wah, ini paham sekali sampai ke hal teknis begitu ya. Saya baru tahu nih. Saya cukup dekat dan sering bergaul dengan Pak Menteri. Saya baru tahu Pak Menteri punya ikatan emosi yang sangat kuat dengan sepak bola. Nah, itu adalah cuplikan wawancara saya dengan Menpora Zainuddin Amali tanggal 19 Januari 2023 lalu. Berharap sih dalam waktu dekat dibalas dan kemudian punya kesempatan untuk bertanya banyak hal terkait dengan dinamika yang terjadi pada sejak pagi hingga malam ini di pemilihan pengurus PSSI yang baru. Kami lanjutkan obrolan terkait pembenahan PSSI pada di tangan pengurus baru yang menjadi tumpuan harapan kita semua. Sesaat lagi di obrolan malam. Tertarik dengan diskusi saya dengan para narasumber? Saksikan obrolan malam dengan topik-topik menarik lainnya. Jangan lupa subscribe ya channel YouTube Berita 1. Like, komen, dan share video ini ya. Terima kasih.